Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini Mimin akan membagikan alur cerita film A Man of Reason yang menceritakan kisah seorang gangster yang berniat tobat setelah keluar dari penjara, tapi keinginannya itu malah ditolak oleh bos tempatnya bekerja dulu, hingga mengirim pembunuh untuk membunuh dia yang mengakibatkan pacarnya meninggal dunia. Dan inilah kisahnya. Alkisah pada zaman dulu, ada seseorang yang baru dibebaskan dari penjara setelah 10 tahun dikurung. Dan setelah keluar, dia mendapat fasilitas yang sangat mumpuni sekali, mulai dari pakaian hingga mobil yang mahal. Dia adalah Bang Budi, dimana dia dulunya adalah seorang mesin cuci istilahnya, karena tugas dia membunuh musuh-musuh bosnya, hingga akhirnya dia terjerat dalam kasus pembunuhan dan baru keluar saat ini. Hal pertama yang dilakukan oleh Bang Sohyun alias Bang Budi yaitu mendatangi pacarnya Neng Ima yang membawa dia pada seorang anak yang katanya itu adalah anaknya Bang Budi, sebut saja Wati. Katanya dulu saat Bang Budi masuk penjara, barulah Neng Ima sadar kalau dia sedang hamil dan dia tidak minta tanggung jawab Bang Budi hingga Bang Budi menyelesaikan urusannya dengan si bosnya dulu. Scene berganti pada seorang pendeta korup yang didatangi oleh dua orang pembunuh. Satunya bertugas meledakkan bom, sebut saya namanya Mirna. Satu lagi tugasnya mengalihkan si pendeta yang akhirnya wassalam di dalam gereja tempat dia menipu para jemaat tersebut. Sebut saya namanya Andi. Dari Neng Ima, Bang Budi datang ke kantor milik Jono, salah satu ajudan bosnya, Bang Joni. Saat diberitahu tentang kedatangan Bang Budi, si Jono menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan tim keamanan dulu, baru suruh Bang Budi naik sampai di atas. Bang Budi disambut banyak sekali penjaga, dan dia tanpa banyak cincong langsung menyuruh si Jono memanggil Bang Joni, karena dia memang perlunya dengan Bang Joni. Setelah disambut oleh kawan-kawan lamanya dengan hal mewah, hal pertama yang dikatakannya adalah dia hendak berhenti dari dunia gangster dan tolong jangan diganggu lagi. Bang Jono pun maju dan memukuli dia sebagai harga dari permintaannya tersebut. Namun si bos tetap berusaha merekrut dia kembali dan melupakan perkataannya tadi, karena dia sangat berguna nih. Di tempat lain, Neng Ima sedang konsultasi masalah kesehatannya dan pergi menjemput anaknya yang baru pulang sekolah selesai itu. Dan diperlihatkan juga Bang Budi yang pergi ketemu dengan temannya yang telah tobat dulu. Tapi dalam perjalanan tobatnya, rumah dan dirinya terbakar. Dan ibunya juga wassalam karena dibunuh anak buah Bang Joni. Dia juga bisa selamat setelah lari ke Tiongkok dan nikah di sana. Kini dia sudah punya restoran dan anak istri serta hidup seperti orang biasa. Keluar dari sana, si Jono mendatangi dia lagi, mengajak dia gabung lagi ke bos dan ikut perintah bos tanpa membantah. Tapi si Budi menolaknya dan itu membuatnya benar-benar sangat jengkel dan menyuruh mesin cuci untuk membunuh Bang Budi. Pagi harinya, Bang Budi mendatangi Neng Ima. Pas ketika dia mengikuti Neng Ima, tiba-tiba Neng Ima jatuh pingsan. Dengan sedikit ngebut, dia hendak membawa Neng Ima ke rumah sakit. Pas di jalan ketika dalam keadaan ngebut, Andi dan Mirna dengan mobil mereka menabrak mobil Bang Joni hingga kepala Neng Ima terbentur dan berdarah. Dia coba membawa Neng Ima ke rumah sakit juga, tapi sudah tidak tertolong. Sedang balik ke markas, Andi membuat senjata berpeluru paku yang sangat OP. Malam harinya, Bang Budi pergi ketemu anaknya Wati yang baru pulang kursus. Namun tiba-tiba dia didatangi Andi dan Mirna yang langsung menembak dia. Tapi karena dia lincah, Bang Budi bisa melumpuhkan si Andi. Dan si Mirna yang mengetahui Andi telah ditangkap pun pergi menculik Dekwati sebagai sandera. Scene berganti, Bang Joni sedang memuji kinerja Bang Jono dalam menangani pendeta yang lebih percaya uang daripada Tuhan, hingga membuat Bang Joni kesusahan membeli gereja tempat si pendeta tersebut, yang rencananya akan dibangun tempat usahanya Bang Joni yang baru. Tak lupa, bos Joni memerintahkan Jono untuk selalu mengawasi Bang Budi. Sedang di tempat lain, Bang Budi sedang menginterogasi si Andi sambil memukuli, bahkan mematahkan tangannya, dan menghajar dia, bahkan mencekik. Minta mati dia.
Di dalam kantor, si Jono sedang pusing karena si Andi belum laporan. Ketika dia menelpon Andi, ternyata Andi dan Budi sudah dalam perjalanan ke kantor mereka. Sampai di sana, si Budi menghajar semua orang pakai mobil, hingga betul-betul aneh orang di situ. Menghilang aja dari situ, nanti si Budi keluar sendiri, baru hajar. Terakhir dia menabrak dan menghajar si Jono di depan anak buah si Jono. Nah, si Jono yang marah langsung mengambil shotgunnya dan menembak dengan membabi buta hingga banyak bagian kantor yang rusak. Setelah membuat kekacauan itu, si Budi pun pergi tanpa rasa bersalah. Ternyata mati dibawa ke markasnya si Mirna dan dikurdi sebuah biang lala yang dijadikan tempat tidur dan dijaga oleh seekor anjing galak. Setelah itu, dia menelepon Mas Budi dan mengajak ketemu serta menukar Bang Andi dan Dekwati. Nah, balik ke yang semalam bikin kacau dengan senjatanya, dia dihukum oleh Bang Joni hingga dia berdarah-darah. Dan dia melaporkan bahwa semua hal ini karena Bang Budi yang menghancurkan semuanya. Saat keluar dari kantor, si Jono melampiaskan kekesalannya dengan membunuh sopirnya dan melarikan diri. Di markasnya, Mirna membuat banyak sekali bom dari mainan anak-anak. Dan di tempat lain, Bang Budi dan Andi juga bergerak ke tempat pertukaran. Si Andi mulai bercerita pada Bang Budi dengan cerita yang sama saat membunuh si pendeta. Mungkin kebiasaannya psikopat kali ya. Setelah Andi berhasil keluar mobil dan naik motor, mereka malah kabur dan tidak menyerahkan Dekwati. Akhirnya kejar-kejaran pun terjadi dan bom-bom yang dibuat oleh si Mirna tadi pun dilemparkan ke jalanan hingga membuat kericuhan besar di jalanan. Karena Bang Budi masih saja lolos, mereka pun beralih menembak dia dengan senapan paku tadi hingga mereka yang balik mengejar Bang Budi. Tapi karena dasarnya Bang Budi ini jagoannya, dia bisa mengalahkan mereka berdua. Saat diinterogasi dan si Mirna sedikit berlagak, Bang Budi pun menembak dia dengan senjata rakitannya si Mirna sendiri hingga membuat para pembunuh psikopat itu menangis dan berteriak serta mau bekerja sama. Aneh ya, pembunuh juga takut mati rupanya. Di tempat penyekapan, Dekwati mencoba melarikan diri dari si anjing galak. Namun tiba-tiba datanglah salah seorang mesin cucinya Bang Joni ke sana dan membunuh si anjing serta menyekap Dekwati lagi. Saat sampai di markas, mereka mendapati anjingnya yang sudah mati. Dan saat masuk ke dalam, ternyata si mesin cuci sedang menunggu mereka. Si Andi yang sok berteman coba maju, tapi malah berakhir dihajar. Bang Budi pun maju, tapi dia bukan lawan si mesin cuci ini. Pokoknya tidak ada selak untuk menang. Saat Bang Budi sudah diikat dan ditangkap, si Andi maju dan menghantam si mesin cuci dengan linggis tepat di lehernya hingga akhirnya dia roboh dan wassalam. Melihat ada kesempatan, Bang Budi lekas mencari Dekwati. Dan saat sudah lihat Dekwati, dia cuci mukanya dulu, baru maju ketemu Dekwati. Dan ini adalah pertemuan dan saling tatap mereka untuk pertama kalinya. Sedih juga ya, anak dan bapak ini. Saat mereka berdua sudah hampir keluar, si Mirna yang sedari tadi memasang bom pun meledakkan tempat itu. Dan kalau tidak lompat ke kolam, mereka berdua pasti akan mati. Balik ke si Mirna Andi, saat mereka pikir sudah hampir bisa kabur, mobil mereka mogok di tengah jalan. Dan saat sedang nyantai itu, Bang Jono datang dan langsung menabrak mereka. Kirain mereka berdua mati, padahal masih hidup juga. Dengan santainya si Jono turun dan menanyakan keberadaan si Budi yang membuat dia begini. Dan saat Bang Jono hendak membunuh mereka, tiba-tiba si Mirna menembak dia tepat di lehernya dengan senapan paku. Si Budi dan Dekwati pun lewat ke situ. Namun mereka hanya bisa menyaksikan Mirna Andi dan si Jono yang sedang sekarat semuanya. Itulah endingnya bagi mereka yang mengganggu orang yang hendak taubat tuh. Nah, di akhir film kita diperlihatkan Bang Budi yang kini hidup sebagai orang biasa bersama Dekwati anaknya menjadi orang tua tunggal seperti impiannya. Dan itulah endingnya. Oke guys, itulah film A Man of Reason. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat dalam membuat konten. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya request film. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.